Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, yang bertemakan Yesus anak yang ajaib. Sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa latar belakang nats ini ialah kerajaan Israel yang memonopoli kerajaan Yehuda, di mana pada saat itu kedua kerajaan ini sedang mengalami perang politik dan mengalami perang militer. Lalu di tengah itu Yesaya dalam penglihatannya melihat seorang anak yang akan datang lahir ke dunia yang memiliki 4 predikat. Tentu saja itu merujuk pada Yesus. Lalu apakah 4 predikat ini? Yang pertama, penasihat yang ajaib. Nah, ini menunjuk kepada kehidupan Yesus pada masa pelayanannya, seperti contoh pada Matius 5 ayat yang pertama sampai ayat 19. Seperti kata Yesus, berbahagialah orang yang miskin sebab dia akan dihibur, dan lain-lainnya. Itu merupakan sebuah kata-kata yang menghibur, sebuah kata-kata yang menguatkan dan menasehati, bahkan yang memiliki kebenaran yang absolut, yang mutlak. Lalu yang kedua, Allah yang perkasa. Seperti arti katanya, perkasa memiliki sifat kekuatan yang besar. Tapi tentu saja ini tidak menunjuk kepada kekuatan besar untuk mengalahkan musuh, kekuatan perkasa yang memiliki kekuatan besar untuk menindas musuh. Tapi ini lebih kepada kekuatan besar yang memimpin umat-umatnya dengan adil dan kasih, menuntun umat-umatnya dengan lemah lembut dan kasih. Dan yang ketiga ialah Bapa yang kekal. Dia bukan hanya sekedar penguasa atau tuan atas kekekalan, melainkan ia menciptakan dan menjamin kekekalan itu kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, Raja Damai. Dia adalah seorang pendamai bagi manusia dan Allah, di mana pada awalnya ketika manusia jatuh dalam dosa, posisi manusia saat itu bermusuhan dengan Allah. Lalu ketika Yesus turun, dia merupakan pendamai bagi manusia dan Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, maka orang itu dapat menghampiri Allah secara langsung melalui Yesus Kristus. Nah, atas keempat hal ini, apa kaitannya bagi hidup kita sehari-hari? Yang pertama, ketika kita merasa terpuruk, ketika merasa terjatuh, lemah, dan kehilangan arah, bahkan ketika kita merasa jauh dari Allah, ketika kita merasa tidak layak dengan Allah, kita perlu mengingat bahwa Dialah Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Raja Damai, dan Bapa yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.